Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tugas presentasi pelajaran sistem operasi yang beranggotakan kelompok. Saya Anissa Amir Abdillah. Saya Katarina Stasia Masarto. Saya Muhammad Aidil. Saya Muhammad Saya- Nufrika. Saya Nasyadina Natania. Jadi di sini ada pengertian manajemen input dan output. Manajemen input dan output adalah proses pengelolaan dan pengaturan penggunaan sumber daya input dan output dalam suatu sistem komputer. Input atau output merujuk pada proses masuknya data ke dalam sistem input dan keluarnya data dari sistem output. Manajemen input-output bertanggung jawab untuk mengoptimalkan proses ini agar sistem dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya, klasifikasi manajemen input-output. Berdasarkan sifat aliran data, terbagi atas dua, yaitu perangkat berorientasi blok yang mengakses data dalam blok-blok besar, misalnya hard disk, contohnya hard disk dan SSD. Kemudian ada perangkat berorientasi karakter, yang berfungsi mengakses data sebagai kumpulan karakter individual, contohnya keyboard dan printer. Kemudian ada berdasarkan akses data, terbagi menjadi dua, yaitu perangkat akses langsung memori atau DMA yang berfungsi mentransfer data langsung ke memori tanpa melalui CPU dan meningkatkan kecepatan transfer data, contohnya kartu grafis dan NIC. Kemudian ada perangkat terprogram atau program input-output yang berfungsi CPU mengendalikan transfer data secara langsung dan kecepatan transfer data lebih lambat dibandingkan DMA, contohnya part parallel dan port serial. Berdasarkan fungsi dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat input, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Untuk perangkat input, fungsinya memasukkan data ke dalam komputer, contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Kemudian ada perangkat output, fungsinya mengeluarkan data dari komputer, contohnya monitor, printer, dan speaker. Kemudian ada perangkat penyimpanan yang fungsinya menyimpan data secara permanen, contohnya hard disk, SSD, dan flash disk. Kemudian ada berdasarkan posisi. Jika berdasarkan posisi terbagi atas 4, yaitu perangkat internal yang terletak di dalam casing komputer, contohnya CPU, RAM, dan hard disk. Kemudian ada perangkat eksternal yang berfungsi terhubung ke komputer melalui port atau kabel, contohnya printer, scanner, dan flash disk. Kemudian berdasarkan media transfer data, perangkat berkabel yang berfungsi mentransfer data melalui kabel fisik, contohnya keyboard, mouse, dan printer. Dan terakhir ada perangkat nirkabel yang berfungsi mentransfer data melalui gelombang radio atau sinyal lainnya, contohnya Wi-Fi dan Bluetooth. Untuk selanjutnya ada prinsip manajemen input dan output. Yang pertama ada asynchronous input-output, menggunakan operasi input dan output asinkron untuk menghindari blocking pada eksekusi program. Ini memungkinkan program untuk melanjutkan eksekusi sementara menunggu operasi input dan output selesai. Lalu ada buffering, menggunakan buffer untuk menyimpan data sementara sebelum atau setelah proses input output. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi karena mengurangi jumlah panggilan sistem dan meningkatkan throughput. Lalu ada multiplexing, yaitu mengelola beberapa operasi input output secara bersamaan dengan cara yang efisien. Contohnya adalah menggunakan select atau poll untuk menangani beberapa sumber input output dalam satu thread. Prinsip-prinsip ini membantu meningkatkan kinerja, keandalan, dan responsif sistem dalam mengelola operasi input output pada perangkat keras. Selanjutnya ada fungsi. Beberapa fungsi manajemen input-output. Yang pertama, mengirim perintah ke perangkat input-output agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input-output.
Yang ketiga, menangani kesalahan perangkat input dan atau output. Yang terakhir, menyediakan interface ke pemakai. Selanjutnya ada masalah-masalah manajemen input-output. Yang pertama, penamaan yang seragam, yang biasa disebut dengan uniform naming, adalah nama berkas atau perangkat adalah string atau integer, tidak bergantung pada perangkat sama sekali. Yang kedua, ada penanganan kesalahan, error handling adalah umumnya penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Yang ketiga, transfer sinkron versus asinkron. Kebanyakan input-output adalah asinkron. Proses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis. Jika operasi input-output berorientasi blok, setelah perintah read, program kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang keempat ada shareable versus dedicated, yaitu beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk. Tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat, contohnya printer. Terima kasih atas presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.